Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lumikum fid dharain amin. Kana sababu taubati Bishr al-Hafi annahu asaba fi tariq ghidatan maktuban fiha ismullahi azza wa jal qad wati'athal aqdam fa akhadhaha washtara bidirhamin kana ma'ahu ghaliyatan fatayyaba bihal kaghida wa ja'alaha fi syakki ha'id fara'a fima yaran na'im ka'anna ga'ilan yaqulu lahu ya Bishru tayyabta ismi la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Ini menceritakan seorang ulama yang diangkat oleh Allah kedudukannya karena taubat. Yang sebelumnya dia bukan orang yang istimewa, bukan orang yang mulia. Tapi setelah mendapatkan taufik hidayah dari Allah, bertaubat lalu menjadikan dirinya orang yang mulia dan istimewa di sisi Allah dengan melakukan kebaikan ketaatan dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah, dan menghindar menjauh dari kemaksiatan dan kemungkaran. Akhirnya menjadi orang yang istimewa. Tapi sebab taubatnya bukan hal yang besar, tapi hal yang kecil menurut manusia. Menurut manusia dan menurut kebiasaan orang itu hal yang kecil. Tapi ternyata itu membuahkan hasil yang besar. Membuahkan hasil yang besar. Orang meremehkan, bahkan banyak dilakukan oleh orang-orang. Tapi sedikit yang menjaganya, sedikit yang memerhatikannya. Padahal kalau dia memerhatikan, mungkin itu bisa menjadi penyelamat baginya dari azab dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bishr bin al-Hafi ini pernah lewat di satu tempat atau di satu jalan, menemukan potongan kertas atau semisalnya. Lah dalam potongan kertas atau semisalnya ini tertulis di dalamnya nama Allah. Entah itu bismillah, entah itu alhamdulillah, entah itu apapun. Walhasil tertulis di dalamnya nama Allah. Lah di mana dia temukan? Gatwati al-aqdam, di bawah. Di bawah, bahkan sudah berulang kali diinjak oleh kaki orang. Ini kalau kita pikirkan dalam kehidupan kita nggak sedikit, banyak undangan tahlilan, orang menulis Bismillahirrahmanirrahim, atau undangan pengumuman pengajian dan semisalnya Bismillahirrahmanirrahim atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan ini, undangan itu, dan yang lain sebagainya. Walhasil undangan itu setelah dibaca dan diketahui tanggalnya, jamnya, tempatnya, lalu oleh orangnya dibuang. Nggak mungkin, dan dikoleksi nggak mungkin. Dilaminating, dipajang di tembok rumahnya juga nggak mungkin. Yang pasti itu dibuang. Lah mereka membuang tanpa ada sesuatu dalam dirinya mereka, sembuang enteng, ringan. Padahal tahu kalau ada Bismillahirrahmanirrahim atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengan mudahnya mereka membuang, atau misalnya dibuat mainan anaknya,
besar, yang lebih banyak daripada ini buku agama, pelajaran agama di sekolahan-sekolahan. Ini yang terkadang yang parah, pihak sekolah menjual. Dan di dalam sekolah itu ada guru agama yang mengajarkan agama, entah dia benar-benar mengerti atau nggak mengerti, tapi mengajarkan agama. Parah kan? Kalau dia mengerti nggak mengerti, dia mengajarkan agama, waduh, menyesatkan itu. Itu menanamkan yang virus yang lebih hebat itu. Karena apa? Mancep dan sulit untuk dilupakan. Anak kecil kalau diajari itu lengket dan selalu diingat. Yang baru susah untuk menghapusnya dengan yang lama. Kenapa? Anak kecil kalau diajarkan pertama itu keburukan yang datang ini sulit masuk. Karena tidak ada bagus yang lengket di dalam pikirannya. Tapi kalau buruk, salah, kemudian diajarkan, sulit untuk menghapus yang ini. Sulit. Nah, kalau dia nggak mengerti agama, mengajarkan agama di sekolahan, parah. Atau kalau dia mengerti tapi dia membiarkan, berarti bodoh. Bodoh. Ini terjadi, dijual. Pelajaran agama dari sekolah-sekolah dijual. Kemana? Ke tempat kilonan. Tanpa berpikir kilonan ini dibuat apa, dijual kemana, tanpa berpikir, pokoknya tak dol. Salah wongi, goblok kon. Kamu yang membuat itu, berarti kamu harus berpikir, ini kalau saya jual ke situ nanti akan dijual ke ini. Berarti ya apa? Selamatkan. Bukan kamu membebaskan dirimu dari itu, kemudian kamu nggak tahu salah ide. Nah, obat itu sebagian obat nggak dijual oleh rumah sakit, harus ada resep dokter. Kenapa? Karena ini bisa disalahgunakan, sehingga butuh resep dokter supaya tidak disalahgunakan. Lah kita juga gitu, kita diajarkan oleh agama. Ini kalau kita jual ke situ nanti dibuat ini dan itu pasti. Kenapa? Sudah banyak terjadi. Berarti jangan jual. Jaga. Ini banyak dijual. Akhirnya apa? Bungkusnya apa? Pindang. Bungkusnya kacang dan semisalnya. Loh, bungkusnya pindang, bungkusnya kacang. Tutup. Bungkusnya kacang. Mari. Wah. Repot kan? Makanya dihinakan Islam, dihinakan Al-Quran. Nggak ngamuk. Kenapa? Sudah biasa menghinakan memang dia. Makanya dihinakan Al-Quran nggak marah. Kenapa? Sudah menjadi setan yang biasa menghinakan Al-Quran. Malah mendukung. Kenapa? Itu karena sudah terbiasa dari hal yang kecil. Al-Quran dihina, biasa dia. Sudah biasa menghinakan kok, dengan membuang, melempar. Ini belum lagi yang lain sebagainya. Ini contoh. Lah ini Imam Bishr Al-Hafi menemukan di jalan di mana sudah diinjek-injek oleh orang. Di dalam rumah kita aja. Angkat, jangan kita biarkan di bawah. Di rumah kita. Apalagi kalau sampai di jalan, tempatnya motor, tempatnya kaki dan lain-lain sebagainya. Lah karena Imam Bishr Al-Hafi ini saat itu mendapatkan hidayah, petunjuk, kelihatan itu diambil. Memang hal seperti ini nggak diduga-duga. Biasanya nggak seperti itu kok, seperti itu. Nah, diambil. Kemudian membeli
dengan 1 dirham wadah atau plastik dan semisalnya. Membeli dengan 1 dirham wadah atau plastik dan semisalnya. Untuk apa wadah ini? Untuk meletakkan kertas dan semisalnya tadi itu di dalam wadah tersebut. Setelah dibersihkan dan dikasih wewangian. Jadi bukan dimasukkan gitu aja di plastik, dibersihkan dulu, kemudian dimasukkan di plastik atau misalnya dikasih wangi-wangian. Jadi memuliakan sesuatu yang terdapat di dalamnya nama Allah yang telah diinjak oleh kakinya orang-orang yang lewat, kemudian dia membeli wadah dengan harga 1 dirham, dibersihkan, dikasih wewangian, diletakkan, kemudian ditaruh di atas. Dia taruh di atas, entah itu di tembok rumahnya atau di lemari rumahnya, walhasil diletakkan di atas. Setelah itu fara'a fima yaran naim, beliau melihat sesuatu yang dilihat oleh orang tidur. Jadi dikatakan tidur enggak, dikatakan enggak tidur, seperti tidur. Ada suara dan berkata, ya tayyabta ismi, engkau telah mengharumkan namaku. Kan kasih wangi-wangian tadi. Engkau telah mengharumkan namaku. La utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Aku akan harumkan namamu di dunia dan di akhirat. Setelah itu menjadi orang hebat. Akhirnya namanya dikenal. Dikenal di sana kemari dengan keistimewaan dan kemuliaannya. Jadi bukan dikenal karena bajingan, karena penjahat, tapi dikenal karena kemuliaan dan keistimewaannya. Di mana? Bukan hanya di dunia. Seluruh penjuru dunia mengetahui, juga nanti di akhirat. Karena sebab khuruj Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala mimma kana fi min amri dunya wal mulkil fani annahu ashrafa min gasrih yawman fi wasatin nahar fara'a faqiran qad mala ila dhilli gasrih wa akhraja raghifan lahu fa'agalahu thumma shariba min al-ma' wa nama fi dhillil gasr fa'ajabahu haluhu wa ghabatahu ala rahatihi wa wakala bihi man ya'tihi bihi idza stayqadha. Falamma atahu bihi qala lahu Ibrahim akalta raghif wa anta jai' fashabi'ta. Qala na'am. Qala wa nimta fastarahta. Qala na'am. Qala Ibrahim faqala Ibrahim li nafsihi idza kanat an-nafsu tagna bin ad-dunya bimithli hadha fama li wa lid-dunya. Falamma janna 'alaihi al-layl kharaja min qasrihi wa ma kana fihi sa'ihan munqati'an ila Allah fa kana min amri ma kan. Imam Ibrahim bin Adham ini dulunya adalah raja. Raja itu kan memiliki istana, harta, dan yang lain sebagainya. Terus luar biasa sudah nih. Kehidupannya itu bahas raja. Akhirnya pernah pada suatu hari Imam Ibrahim bin Adham ini melihat ada seseorang di siang hari yang sedang bernaung di pinggiran istananya gitu. Namanya istana. Tinggi ini. Misalnya ada matahari itu bisa temboknya itu bisa menghalangi seseorang dari matahari. Ini ada orang fakir yang sedang berlindung dari panasnya matahari di pinggir istananya Imam Ibrahim bin Adham. Diperhatikan sama Imam orang fakir ini, orang miskin ini. Diperhatikan, dia mengeluarkan roti. 1 roti dikeluarkan, dimakan.
kemudian minum dia. Setelah minum tidur di situ tadi, di tempat dia berlindung dari panasnya matahari. Imam Ibrahim bin Adham ini kagum, heran dengan keadaan orang tersebut. Kok enak, kok nikmat gitu. Makan satu roti, minum, kemudian istirahat. Akhirnya memanggil salah seorang penjaganya untuk datang kepada si miskin itu kalau bangun. Jangan ganggu tidurnya kalau bangun. Udah bangun, dipanggil, didatangkan ke istana. Kemudian ketika datang, Imam Ibrahim bin Adham tanya kepada dia, engkau ini tadi makan satu roti, ketika kamu lapar, kemudian kamu kenyang. Iya, katanya dia. Kemudian kamu setelah makan tidur, enak tidurnya, nyenyak. Iya. Hanya Imam Ibrahim berkata kepada dirinya, apa? Nafsu ini atau jiwa ini kalau cukup, ya, cukup dari dunia seperti ini, makan nikmat, tidur nyenyak. Famali wali dunia. Kemudian apa yang aku butuhkan dari ini semuanya? Dari istana semuanya ini apa? Yang dibutuhkan di sini seperti ini yang dibutuhkan. Sedikit tapi enak, nikmat, tidur nyenyak. Enak. Kita makan, kita nikmati, kemudian tidur nyenyak, enak. Daripada apa? Makan nggak bisa menikmati, tidur nggak nyenyak. Siapa tuh? Orang suki-suki. Makan nggak bisa menikmati dia. Makan ini, wis cukup. Nggak boleh banyak-banyak aku. Ini saking kepingin. Nyoba sak sunduk tok, sak noni. Makan durian, tinggi nih, kolesterolnya. Ini, udah nikmat. Tidurnya juga gitu, nggak nyenyak. Kadang harus apa? Mematikan teleponnya, kemudian meminum obat tidur. Kasihan, nggak nikmat. Berarti yang dibutuhkan orang itu apa? Makan bisa menikmati, walaupun itu bukan makanan yang mahal, tapi dia bisa menikmatinya dan merasa enak, dan bisa tidur nyenyak. Kata Imam Ibrahim, ini yang dibutuhkan. Sudah, akhirnya ketika datang malam, keluar dari istananya, pergi dari istananya, keliling sudah Imam Ibrahim bin Adham, ya, keluar dari istananya, meninggalkan istananya, ditinggalkan istananya sudah, ya, tinggalkan, kemudian ya, mencari sesuatu yang bisa menyambungkan dia kepada Allah, meninggalkan segala sesuatu yang memutuskan dirinya dari Allah, termasuk daripada dunia dan istana tadi itu. Nah, akhirnya apa? Menjadi orang yang istimewa Imam Ibrahim bin Adham. Ya, itu sebab taubatnya mereka atau jalan kesadaran yang mereka dapatkan sehingga mereka berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, kita berada di dalam ini semuanya sebetulnya. Tapi kok nggak bisa merubah kita, tidak bisa mengangkat kita. Dunia kita nggak punya banyak, tapi kok justru kita nggak mau seperti mereka. Mereka ada dunia ditinggalkan, ada dunia istana bahkan ditinggalkan. Kita nggak punya istana, mencari istana. Loh, mereka meninggalkan istana untuk mencari Allah, yang mencari apa yang ada pada kita. Tidak sibuk dengan dunia, bisa beribadah banyak, bisa melakukan ketaatan yang besar. Sedangkan mereka mencarinya, kita mencari yang dimiliki mereka. Aneh. Ya. Nah, karena itu kita harus sadar, yang kita miliki ini, yang ada dalam diri kita ini sudah nikmat, tinggal kita
mau memanfaatkannya sehingga dengannya kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa